Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Ayo, siap, ayo kita main. Yang penting itu aja kita udah sampein. Kita damai, nggak ada kita yang mau rusuh-rusuh nggak. Tapi kalau mau dites boleh, ayo satu-satu jangan keroyok. Kalau mau main-main, saya ajari cara mainnya bagaimana. Jadi kita datang aksi damai. Kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak, ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami tidak mau bubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Jadi kami datang aksi damai dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Dandim, Pak Iman. Beliau-beliau bermusyawarah dengan kami sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa. Jadi intinya kami hanya itu saja. Semata-mata ini karena kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau bangsa rakyat Indonesia dipecah belah. Apapun suku, agama, rasnya. Sampai di sini ada yang Kristen. Mana perwakilan dari Kristen? Yang perwakilan dari Kristen, Buddha, Hindu, ada semua kita dari sini. Ya, ada juga dari Rapera, rakyat pelindung penjaga negara. Yang dimana kita sama-sama rakyat, apapun warna suku, apapun agama, suku, rasnya kita bersatu. Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Terima kasih. Poin-poinnya mungkin. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Bib, terima kasih. poin-poinnya mungkin. Apa alasan mau nolak PWI itu, Bib? Kan Poin-poinnya. saya sudah sebutkan. Ya, Tadi sudah saya sebutkan. Ya, apa ada buntut dari? Saya ada pengajian, ibu-ibu. Ya, mohon maaf. Tadi juga sudah saya. Kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat di Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Indonesia merdeka. Jadi usai acara pelantikan PWLS Jabodetabek di markas Sonetanya Bang Haji Rumai Rama, itu Bahar membakar ini. Bakar semut itu katanya mau ngeloncat pagarnya Bang Haji itu. Tapi tentu sajalah sekelas markas Soneta Rekod pasti dijaga sangat ketat oleh aparat keamanan. Ya, kemudian bakar semit ini dihalau oleh aparat kepolisian. Tidak bisa menyentuh area markas Soneta Rekod punya Bang Haji Rumai Rama. Ya, kemudian dihalau, dibawa oleh aparat polisian, entah nggak tahu kemana, ya, katanya di kantor Polres atau kemana itu. Barangkali mau uji coba tes kis atau mau jadi sok pahlawan. Ini aja, Kang Bakar Demit. Ya, untuk Kang Bakar Demit, kalau sampean ingin mencoba menjajal akas-akasan balung atau atosan balung, menjajal kulit, anu aja bikin agenda di Banyumas gitu ya. Bikin agenda di Banyumas itu nanti kenalan sama teman-teman di Banyumas gitu. Ini banyak teman-teman laskar dari Banyumas yang ingin kenalan sama sampean gitu. Ya, nanti kita sambut, tenang aja, nggak akan kita sambut dengan baik gitu ya. Kenalan, siapa tahu nanti setelah kenalan dengan
wong Banyumas jadi terbuka mata hati, terbuka pikirannya gitu, untuk tidak terus-terusan main provokasi, tidak terus-terusan memprovokasi umat gawani pedang apa orang penting lah ya. Lu sampean mau sadar diri gitu ya, semua klanmu itu ya dari Pak Alawi itu mau sadar diri, sampean semua keturunan imigran dari Yaman, tata diri, posisikan diri, beradaptasilah dengan baik dengan warga pribumi Nusantara. Sudah, nggak usah ngaku-ngaku lagi sebagai cucu Nabi. Ini selesai. Nggak usah ngaku-ngaku lagi sebagai zuriat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan selesai, minta maaf kepada seluruh umat Islam, khususnya warga itu, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia selama ini telah ngaku cucu Nabi, karena mungkin tidak tahu, tahunya dari nenek buyutnya kalian kan begitu. Aku minta maaf, pasti kita maafin ya. Kalau mau ngaku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh umat Islam, pasti dimaafin ya. Bakar terus kuat, pasti kita maafin. Nah setelah itu silakan hidup secara normal berdampingan dengan warga masyarakat yang lain. Gak usah lagi koar-koar, provokasi, jihad, takbar, takbir, gawani pedang, gak usah. Indonesia itu negara yang aman, tentram, damai, warganya ramah-ramah, sopan santun, gak perlu gawani pedang. Tapi jangan tanya kalau walaupun kelihatannya orang Nusantara ini ramah-ramah, diem-diem, tapi kalau sudah tidak sabar ya aja takut, untuk usah sampean ya. Jangan gegabah, jangan menyepelekan, karena kita punya prinsip mengalah, mengalih, mengamuk. Kalau sudah ngalah masih aja kalian pecentengan, sudah ngalih masih gemagusan, kementusan, ketung ngamuk sampai tahu rasa. Jumlah sama nurakeh paling 1.000 belindi 10 belindi birat segala gitulah. Oke ya, gitu aja, nggak usah begituan ya, bakar nggak usah petentengan, nggak usah gemagusan, cekementus sore sampai toksin dulu ya. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul? Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak. Karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa Beb? Maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan, mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama.
Tapi insya Allah dengan bermalam-malamannya kita untuk Nabi Muhammad, kedua mata kita yang masih terjaga hingga saat ini untuk Nabi Muhammad, kelak di akhirat menjadi kedua mata yang dihalalkan untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Betul? Kalian giliran malam mingguan laki-laki sama perempuan sampai subuh sampai pagi, giliran untuk Nabi Muhammad oh udah kemalaman. Tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata kepagian untuk baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah. Walaupun acaranya sudah bubar, tetapi ketika saya datang acaranya dilanjut. Ini jarang terjadi, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwasanya semangat masyarakat Pekayon begitu luar biasa. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tadi telah panjang lebar para kiai, para ustadz, para habaib menjelaskan tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad. Betul? Menjelaskan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi Muhammad. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya tidak membahas itu. Saya hanya akan sedikit membahas tentang perkataan maqalah daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Jadi saya harap pasang hati, pasang telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, Hujjatul Islam, Mujaddidul Islam. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ghazali? Beliau seorang ulama besar, beliau seorang pembaharu Islam. Karya-karya kitab-kitab beliau begitu luar biasa. Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan masih banyak lagi. Mukasyafatul Qulub, Kasyaf Ulum Ruh. Banyak kitab-kitab karangan beliau Al-Imam Ghazali, yang dimana diceritakan ketika itu ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya, di situ ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Allah Musa alaihi salam sedang bercakap-cakap. Jadi sebelum saya jelaskan makolahnya Imam Ghazali, saya ceritakan dulu siapa ini Imam Ghazali. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau berkata ulama ummati kal anbiya bani Israel. Ulama, orang-orang berilmu dari kalangan umatku itu sama kepintarannya dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, aku mau lihat seperti apa sih ulama dari kalangan umatmu yang kau bilang lebih pintar, ya, lebih afdol dari nabi-nabi kalangan Bani Israel.
Ketika itu Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali. Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, siapa engkau? Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya adalah Muhammad, bapak saya Muhammad bin Muhammad, kakek saya Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah lakop, gelar. Setiap lakop itu pasti punya nisbat. Nisbat itu penyandaran kepada gelar tersebut. Contoh, ibu-ibu tahu Abu Nawas? Tahu nggak? Abu Nawas itu lakop, gelar. Apa artinya? Bapaknya kerah. Jadi kerah baju. Abu Nawas itu kalau pakai baju itu kerahnya lebih tinggi dari kepalanya, makanya dinamakan Abu Nawas. Bapaknya kerah, itu penyandarannya. Contoh mungkin daerah Bekasi ada namanya Kalimalang. Kenapa kok dinamain Kalimalang? Nah, penyandarannya apa? Ada yang tahu? Kalau anak nggak tahu, ada nggak? Hah? Karena malang, melintang. Nah, jadi itu namanya nisbat, penyandaran kepada penyandaran kepada gelar. Nah, adapun gelar Al-Ghazali, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ghazali itu adalah nama daerah di daerah Khurasan yang bernama Ghazal. Makanya Imam Ghazali dipanggil Al-Ghazali. Tapi pendapat itu dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan, aku telah menelusuri, tidak ada daerah, tidak ada kampung, tidak ada tempat yang namanya Ghazali. Sehingga penisbatan Ghazali yang paling muktamad, yang paling kuat, itu diambil dari latar belakang ayah beliau dan keluarga beliau yang merupakan Ghazal, yaitu tukang sol, tukang jahit. Paham? Paham? Itu Imam Ghazali. Nah, Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, ini yang kau bilang pinter. Saya nanya siapa namanya, siapa namamu, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia pakai nama bapaknya, dia bawa nama kakeknya, dia bawa nama lakopnya. Harusnya kalau dia pinter, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup jawab aku Muhammad atau aku Ghazali. Kenapa dia harus menjawab dengan jawaban yang panjang? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawabnya. Dijawab oleh Al-Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, bukankah engkau seorang kalimullah, seorang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu? Engkau menjawab, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk bersandar. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing. Tongkat ini aku gunakan. Harusnya ketika Allah nanya, apa yang ada di tanganmu? Cukup kau jawab tongkat. Nggak perlu kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Masuk akal nggak jawabannya? Masuk akal nggak? Nabi Musa jawab lagi, aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku bisa memiliki waktu yang lama untuk bercakap-cakap dengan Allah. Dijawab lagi sama Imam Ghazali, aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar memiliki waktu bercakap-cakap yang lama denganmu, yang dimana engkau telah bercakap-cakap lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Nabi Allah Musa mengakui kehebatan daripada ulama umat Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Imam Ghazali. Nah, ada satu daripada makalah beliau yang begitu luar biasa. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadur ra'iyah, fasadur ra'iyah bifasadil umara
wa fasadul umara bifasadil ulama. Rusaknya suatu rakyat, rusaknya suatu rakyat karena rusaknya para pejabat, karena rusaknya para sultan, karena rusaknya para raja, karena rusaknya para pemerintah, dan rusaknya para pemerintah karena rusaknya para ulama.